Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua yang boleh mendengarkan siaran secara khusus renungan pagi di Sabat ini, dan renungan kita pada pagi ini berjudul Pakailah Jubah Putih, yang kita dasarkan dalam Wahyu pasal yang ke-7. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, kami bersyukur Engkau menolong kami dan memelihara kami, dan kiranya ketika kami membaca, menyelidiki akan firman Tuhan, kami boleh memahami oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari kitab Wahyu, dari pasal ke pasal, dan kita sudah masuk pada pasal yang ke-7. Dan kita bersyukur pada pekan ini kita berangsur-angsur dalam keadaan baik. Pandemi ini kelihatannya akan berakhir, dan kita puji nama Tuhan atas kondisi-kondisi yang lebih baik pada saat ini. Saudaraku, ketika kita membaca dan mendengar pasal 7 daripada kitab Wahyu, kita akan melihat bahwa di sana ada sebuah judul tentang meterai Allah, pemeteraian. Namun saya memberi judul pada renungan ini dengan judul Pakailah Jubah Putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat firman Tuhan yang kita perlu renungkan dari ke-17 ayat ya, dari kitab Wahyu pasal 7 ini, kita perlu menggarisbawahi dan memberikan penekanan pada beberapa kata yang penting yang terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-7 ini. Mari saudaraku sekalian, kita awali dari ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Saudaraku, ada beberapa poin penting. Saya coba meringkaskan apa yang dimaksudkan latar belakang penampakan dari 3 ayat dalam pasal yang ke-7 ini. Bahwa hamba Tuhan Yohanes melihat ada seorang malaikat lain dan berdiri pada keempat penjuru bumi. Ini menunjukkan gambaran seluruh dunia, saudaraku sekalian. Dan menahan 4 angin dalam arti menahan semua bencana-bencana yang mungkin ada di dunia ini, yang bertiup di darat, di laut, dan lain sebagainya. Ditahan, ya, diperintahkan untuk ditahan. Dan malaikat lain itu muncul dengan membawa meterai. Apa artinya meterai? Ya, apa artinya meterai? Meterai yang dimaksudkan kemarin dalam pasal yang ke-6 adalah satu gulungan kitab yang dimeterai, artinya ditutup atau tidak bisa dibuka, ya. Mungkin kata meterai di sini ada penerapannya berbeda, ya. Tapi konsepnya tentunya ada konsep yang sama. Apa artinya dimeterai? Ini gulungan kitab yang tertutup. Tetapi sekarang kita melihat ada meterai yang dibawa oleh malaikat dan berseru dengan suara nyaring, ya,
yang ditugaskan untuk merusakkan bumi itu jangan dulu. Ya, jangan dulu dirusakkan bumi ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya sebelum ada umat Tuhan, hamba-hamba Allah itu dimeteraikan. Ya, dengan meterai yang dibawanya tadi, ya. Di mana? Di dahi mereka. Jadi ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat Tuhan untuk memeteraikan hamba-hamba Tuhan tadi, ya. Baik, saudaraku sekalian, berbicara tentang kata meterai tadi, maka kita perlu melihat tentang bagaimana hamba-hamba Tuhan penulis Alkitab memberi makna tentang apa artinya pemeteraian tersebut, ya. Nah, di dalam Alkitab, ya, khususnya kitab Wahyu, kita menemukan ada kata dahi 8 kali diucapkan. Ya, jadi kelihatannya ini terkait dengan upaya atau usaha Allah memeteraikan, atau bahkan meterai yang berbeda lawan daripada Allah juga menggunakan pemeteraian itu di dahi mereka. Kata dahi ini, ya. Jadi tentu dahi dalam pemikiran ini adalah memang lebih kepada berpikir atau pemikiran seseorang, atau bukan secara fisik, tetapi bagaimana pikirannya dimeteraikan, ya. Dan kemudian membandingkan makna kata meterai dalam kitab Wahyu dan Yehezkiel, kita melihat, ya, apa artinya dibubuhkan meterai pada dahi manusia sebagai sebuah tanda kepemilikan dan juga tanda penetapan yang tidak bisa diubahkan lagi, ya. Itu kelihatannya yang coba membedakan dari kata meterai yang digunakan dalam pasal yang ke-6, ya. Prinsipnya kelihatannya pasal yang ke-6, ketika buku atau gulungan kitab dimeteraikan, tidak dibuka, tidak ada yang bisa membukanya lagi. Artinya ada orang yang khusus yang bisa membukanya. Nah, sekarang pun kata meterai digunakan untuk penetapan umat Tuhan, ya, sekaligus juga kepemilikan umat Tuhan. Itulah tandanya meterai yang datang dari Allah. Saudaraku sekalian, ya, di dalam Wahyu pasal 9 contohnya, ayat 4 kita menemukan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Lihat, nanti kita akan belajar tentang 7 sangkakala, di mana banyak malapetaka yang luar biasa terjadi. Dan dalam malapetaka itu, ada kerusakan, tetapi rupanya yang menggunakan meterai Allah di dahinya tidak terkena. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Lihat, ya, kata lokasi dahi kita ini, yang adalah tempat berpikir kita, dijadikan simbol dan itu pemeteraian Allah dan pemeteraian kuasa kegelapan juga di dahi, saudara sekalian. Karena siapa kita sesungguhnya ditentukan dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana cara berpikir kita, dan siapa yang kita percayai, ya. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dahi kembali, ya, digunakan sebagai lokasi untuk menandai orang-orang yang dimeteraikan oleh Allah. Jadi penting sekali, saudaraku, menjaga dahi dalam arti menjaga pikiran kita, ya, pikiran yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tentunya dengan memeliharanya sesuai dengan firman Tuhan, ya, dijejali, dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan tontonan dan bacaan dan hal yang merusak kita. Kemudian kita coba membandingkan dengan kitab Yehezkiel yang mirip dengan cerita ini, ya, dengan konsep ini. Yehezkiel pasal 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf
T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Yeskel pasal 9 ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudaraku, dalam kitab Yeskel ada model yang kita temukan dalam Wahyu pasal yang ke-7. Dan Yeskel konsepnya atau konteksnya itu ada di Yerusalem, dan mereka yang ditandai atau diberikan meterai itu dengan sebuah huruf, ya, hurufnya huruf T. Nah, kenapa huruf T, ya? Dan itu tentu saja terkait dengan pengenalan kita pada alfabet dari orang Ibrani. Apa itu huruf T, ya? Kalau dalam huruf Yunani mungkin kita sering mendengar ada alfa dan omega, ya. Dan alfa itu yang di awal dan omega di akhir. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, T itu adalah huruf tau, ya, yang adalah huruf terakhir. Nah, kenapa jadi huruf T? Maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting dari huruf T ini. Artinya, yang diberi meterai atau diberi tanda huruf T itu adalah kelompok orang yang terakhir. Wah, apa maksudnya terakhir? Yaitu orang-orang yang bertahan dalam kebenaran, sekalipun kelompok itu kecil, tetapi itulah kelompok yang terakhir mau bertahan dalam kebenaran. Nah, jadi kita sudah mulai mendapat titik terang membandingkan dengan pelajaran atau Wahyu pasal yang ke-7 yang kita sedang pelajari ini, bahwa huruf T memberi indikasi dan memberikan sebuah keterangan, penerangan pada kita bahwa pemeteraian dalam kitab Wahyu adalah kelompok yang terakhir mempertahankan kebenaran. Nanti kita lihat beberapa keterangan lainnya dalam kitab Wahyu ini, bahwa itu adalah kelompok yang disebut dengan umat yang sisa. Kelompok yang terakhir mau bertahan untuk beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam perjanjian baru, pemeteraian itu juga lebih mengesankan pada pemeteraian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan mereka yang menerima Roh Kudus dianggap dipercaya sebagai yang dimeteraikan oleh Allah, yang tidak diubahkan. Ya, mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus pasal 4:30. Ya, surat Efesus yang sama. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, dua ayat ini menunjukkan dua hal yang berbeda, bahwa Roh Kudus itulah meterai itu, atau Roh Kudus itu yang memeteraikan menjelang hari penyelamatan. Jadi ini menunjukkan hari-hari terakhir, kelompok umat yang terakhir, kelompok umat yang disebut umat yang sisa, sebagaimana juga pelajaran dari kitab Yeskel tadi. Dan saya menyimpulkan bahwa orang-orang yang menjadi umat yang sisa adalah mereka yang dituntun Roh Kudus, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menurut ayat yang ke-13 tadi, Efesus 1, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu orang-orang yang diteguhkan oleh firman Tuhan, bukan sekedar mendapatkan bimbingan Roh Kudus tanpa ada konsep apapun, ya, seolah-olah kita mendengar suara Roh Kudus. Tapi kalau suara Roh Kudus itu berbeda dengan Alkitab atau firman Tuhan, jangan-jangan roh yang lain, saudaraku sekalian. Maka kalimat yang digunakan dalam ayat ini, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan itulah pemeteraian oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku sekalian, orang-orang yang bertahan dalam kebenaran bukan bertahan karena sekedar mendengar ada bisikan Roh Kudus, tapi dia sudah tahu, yakin, benar bahwa yang diyakininya, yang dilakukannya sesuai dengan firman Allah. Dan setiap zaman kita menemukan bahwa ada kebenaran yang dipertentangkan.
ya, dan mereka mendapat pemeteraian Roh Kudus tadi. Maka di akhir zaman ada satu kebenaran yang dipertentangkan oleh kebanyakan orang di seluruh dunia karena semua harus terlibat, ya, yakni penyembahan kepada Allah yang benar. Apa itu? Tentu saja kita tidak jelaskan pada pasal ini karena ada banyak keterangan yang kita akan dapatkan pada pasal-pasal berikutnya dalam kitab Wahyu. Selanjutnya, menurut kitab Wahyu pasal 7 tadi ada suku-suku yang dimeteraikan tadi, dan aku mendengar, ya, tadi dia disebutkan meterai itu, ya, akan diberikan kepada orang-orang umat-umat Tuhan. Siapa itu? Ya, rupanya masih dalam konteks orang Israel, rupanya ada 144.000 yang dimeteraikan dan dari suku keturunan Israel. Ada suku Yehuda 12.000, suku Ruben, ya, suku Gad 12.000 semuanya, Asher, Naftali, Manase, Simeon, ada Lewi, Isakar juga sama 12.000, dan juga Zebulon, Yusuf, dan Benjamin sama 12.000. Ya. 12.000 kali 12 suku tadi menjadi 144.000. Jadi kita menemukan ada suku Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Ya, memang kelihatan seperti ada suku yang hilang, yaitu suku Dan yang digantikan oleh suku Manase. Jadi Manase ada suku masih dari anak Yusuf juga, tetapi masuk dalam kelompok ini. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan pemecahannya dalam hal ini, tetapi saudaraku sekalian, karena kita sedang berbicara kitab Wahyu dengan banyak, ya, dengan banyak simbol-simbol, ini menunjukkan bahwa kita pun boleh memahami ini, bahwa kita kok seperti tidak ada dalam suku-suku yang dimeteraikan ini. Jangan-jangan kita tidak dimeteraikan. Jangan-jangan kita kecewa membaca Wahyu pasal 7 ini. Saudaraku, tidak perlu kecewa, ya. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan adalah saudara dan saya mendengarkan firman ini dan mau menerima oleh karena pemeteraian Roh Kudus. Sekalipun mungkin kita tidak tahu kita ini keturunan dari suku Israel yang mana. Ya, boleh jadi adalah ini simbolik bahwa suku-suku ini adalah menggambarkan umat-umat Tuhan yang masih mau bertahan. Ya, suku yang disebutkan suku yang mau bertahan mempertahankan kebenaran tadi. Kelompok-kelompok umat yang sisa. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat. Kalau tadi dikatakan aku mendengar, sekarang aku melihat. Aku mendengar ada 144.000, tapi sekarang disebutkan kemudian aku melihat. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ada perbedaan, karena pasal ini merupakan sebuah pernyataan secara menyeluruh, ya. Jadi tidak dipisahkan, kok ada 140.000, ya, 144.000, dan ada kelompok besar yang lain. Ini adalah kelompok yang sama, kelompok yang disebut 144.000. Aku melihat ini kumpulan besar orang. Dan siapa mereka? Yang adalah dari segala bangsa, suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Dan mereka berada di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Artinya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah menjadi kurban penebus hukuman dosa kita. Bagi mereka yang percaya kepadanya dan mau mengikuti teladannya, mereka memakai jubah putih. Apa artinya? Mereka mau setia mempertahankan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Itulah makna jubah putih, karakter hidup mereka yang diubahkan oleh Roh Kudus. Dan memegang daun-daun palem menggambarkan kemenangan. Ya, raja-raja yang menang biasa menggunakan daun-daun palem, ya, yang dibuat sebagai landasan mereka untuk berjalan, demikian juga yang dikipas-kipaskan, ya. Inilah kemenangan umat-umat Tuhan yang mau mempertahankan kebenaran sekalipun teraniaya, tapi mereka adalah orang yang menang, ya. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ayat yang ke-11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?
Menarik sekali saudaraku sekalian, sudah dibahas tadi dalam ayat sebelumnya, ayat 10, bahwa ada orang yang kelompok orang itu menggunakan jubah putih, lalu menjadi sebuah sorotan dari makhluk-makhluk yang ada di sorga, dan mempertanyakan siapa itu mereka yang menggunakan jubah putih. Artinya sesuatu yang menarik saudaraku sekalian, siapa mereka itu? Dan jawabannya yaitu ayat yang ke-14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Jadi saudaraku sekalian, kelompok yang menggunakan jubah putih itu adalah mereka yang bergumul hidupnya oleh karena mempertahankan kebenaran, bahkan harus mengalami aniaya yang hebat. Tetapi mereka tetap setia, dan kuasa Tuhanlah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang memampukan mereka untuk tetap setia, dan mereka mendapatkan berkat-berkat khusus sebagaimana disebutkan ayat-ayat selanjutnya. Saya ingin bacakan ayat 15, 16, dan 17 adalah berkat buat mereka yang mau setia. Sebutkan demikian. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Itu berkat pertama, saudaraku, yaitu Tuhan akan menyiapkan tempat membentangkan kemah, gambaran bagaimana Tuhan menyediakan sebuah tempat bagi mereka yang setia. Tentu saja itu surga yang mulia, ya. Yang kedua, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, tidak akan menderita lagi oleh karena kelaparan. Demikian juga oleh kelaparan rohani, mereka tidak sulit menemukannya, ya, oleh karena Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Apa artinya? Kuasa-kuasa alam dan kuasa-kuasa manusia yang biasa menganiaya, ya, gambaran panas terik ini, ya, tidak akan ada lagi, ya. Itulah berkat yang kepada orang yang setia bertahan dalam kebenaran. Yang keempat, ayat yang terakhir 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Sungguh damai mendengarkan janji berkat ini, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, sang anak domba itulah yang memelihara, yang menggembalakan, menuntun ke air yang tenang. Gambaran bagaimana hamba Tuhan Daud menggambarkan bagaimana gembala itu memelihara, menjaga domba-dombanya dan memberi minum menyegarkan mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kesusahan, perkabungan, dan kesedihan, karena Tuhan memberi sukacita yang luar biasa, damai sejahtera untuk selama-lamanya dalam hidup yang kekal. Saudara sekalian, dalam Wahyu pasal ke-7, saya ingin meringkaskan sungguh indah bahwa ada janji berkat buat mereka yang setia, dan karakter hidup mereka seturut dan sejalan, memiliki teladan seperti yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ingatlah, belajar berhubungan dengan Tuhan dalam Roh Kudus-Nya, karena itu akan memeteraikan kita untuk menyanggupkan kita melihat kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dan yang penting lagi, jangan pernah kita menjadi kecewa karena seolah-olah kita tidak masuk ke dalam kelompok ini, ya. Karena ada banyak pengajaran yang buat kita mungkin bisa kecewa karena kita tidak masuk ke dalam kelompok ini. Tetapi mereka yang setia masuk ke dalam mereka yang dimeteraikan, sehingga pada waktu alam digoncangkan, diizinkan Tuhan mengalami kegoncangan di dunia ini, mereka akan tetap setia dan mereka diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dapatkan pada pagi ini. Teguhkan dan kuatkan kami untuk kami boleh hidup dalam kebenaran dan setia mengikut Tuhan. Berkati kiranya saudara kami dalam pergumulannya. Biarlah yang mendengarkan siaran ini semakin diteguhkan, dan biarlah mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan berkenan memulihkan, menyembuhkannya. Ya Bapa, berkati sepanjang hari Sabat ini kami boleh beribadah dan memasyurkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.